Naturalisasi demi prestasi. Itulah pernyataan resmi yang dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Kali ini Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir akhirnya buka suara terkait dengan pernyataan-pernyataan liar yang terus berbicara soal naturalisasi, yang terus berbicara soal pemain keturunan yang ada di Timnas Indonesia kali ini. Tegas, seorang Erick Thohir mengatakan bahwa naturalisasi demi prestasi. Pernyataan tegas ini mau membuktikan kepada rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola, bahwa seorang Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI ini tentunya dia punya target tertentu. Dia mau atau dia menginginkan agar Timnas Indonesia lebih baik dari hari ini, lebih baik dari hari-hari kemarin, dan lebih untuk membanggakan nama bangsa Indonesia. Kita ketahui bersama-sama bahwa banyak sekali pecinta bola di tanah air ini, sehingga seorang Erick Thohir bahwa di masa kepemimpinannya dia akan bersikap profesional. Dia akan membawa Timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik dan lebih berprestasi. Sehingga tidak salah, keputusan naturalisasi yang diambil oleh seorang Erick Thohir itu semua demi prestasi, demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Hanya bagi mereka-mereka yang tidak suka, yang benci dengan Timnas Indonesia, yang benci dengan PSSI, yang benci dengan Erick Thohir, yang benci dengan Coach Sintayong, pasti akan terus nyinyir, dan nyinyir. Tetapi apapun itu, seorang Erick Thohir, dia akan tetap bersikap profesional. Mari kita simak bersama-sama pernyataan oleh Bapak Erick Thohir ini yang disampaikan dalam podcast singkat berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Melakukan itu naturalisasi demi prestasi. Apa rencana PSSI untuk tetap ada naturalisasi, juga ada perkembangan bola sedininya? Ya. Itu seperti apa, Pak? Ya. Saya ketua PSSI dan saya ngerti bagaimana membangun sepak bola itu dari grassroots. Naturalisasi apakah dibilang quick win? Tergantung persepsinya. Nggak bisa bilang seperti itu. Saya ingin naturalisasi ini dengan proses yang baik. Ingat yang saya pernah diserang juga. Seakan-akan Erick Thohir membedakan antara enggak, saya nggak pernah bedain. Saya ingin memperbaiki sistemnya. Yang dulu naturalisasi diusulkan oleh klub, disetujui PSSI, terus pemerintah memberikan dukungan. Ternyata apa? Banyak pemain naturalisasi itu tidak mencapai, ya kan, rating untuk tim nasional kita. Nah, itu yang kita perbaikin, yang sempat kontroversi. Saya maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia ataupun yang kita butuhkan untuk kita naturalisasi untuk kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang. Gimana caranya memperbanyak pesepak bola dan nggak cuma banyak tapi berkualitas? Ya itu. Elite Pro Akademinya didorong. Memang harus ditata. Isu supporter, isu wasit, ini kan kita lagi tata. Nggak bisa maunya besok selesai. Ya, contoh kondisi perwasitan. Kita sekarang sudah kerjasama sama Jepang. Sudah ada Mr. Ogawa yang tiap bulan datang.
Ini lagi kita tata. Ya, dan talentnya itu ya pasti kita dorong dengan ada Elite Pro Academy, ada Suratin, dengan sekarang juga U17 Training Center, U20 segala kita tata gitu. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Erick Thohir untuk memperbaiki sepak bola Indonesia? Ya, Apa saya sih yang nggak dilakukan? muluk-muluk ya. Training Center IKN. jadi nggak nih di IKN bulan Juni, ya kan? Itu kan setengah jadinya. Alhamdulillah FIFA ngasih uang. Kalau itu sampai akhir tahun udah jadi, nah 2024 paling nggak training centernya udah 70% ya. Tim nasional apa? Kita fokus dulu nih, bisa nggak tim nasional kita U23 ya kan? Lolos delapan besar. Bisa nggak lolos Piala Dunia ya? Tapi tahun depan juga kita udah agenda U17, U20 seperti apa? Betul nggak? Itu dulu. Tim nasional putri semoga sudah terbentuk, udah mulai latihan. Tahun depan seperti apa? Nah, Liga Elite Pro Academy mesti lebih bagus. Ya. VAR sudah jalan, wasitnya sudah cukup, gitu kan? Kita dorong. Nah, nanti supporter saya minta dorong, semua pakai digital system, semua register. Ya, supaya jangan nanti kita tidak menyelamatkan supporter tidak bisa pulang ke rumah. Kan itu semua kita lakukan semua. Loh, ini kan dalam situasi 2-3 tahun transisi dipantau oleh FIFA. Itu bikin kantor apa sih di Indonesia? Emang cuma buat gaya-gayaan kantor FIFA? Enggak, dia ada 3. Integritas. Dia akan cek. Ini match fixing masih ada nggak? Sistem keamanan. Terus terakhir prestasi tim nasional naiknya. Ini udah kasih training center katanya udah ini. Kan gitu. Kan ada penilaian dari kalau katanya Indonesia udah FIFA ngantor, nggak becus juga ya tutup. Iya, kalau tutup malu nggak? Ya, begitulah pernyataan singkat yang diucapkan oleh Bapak Erick Thohir. Jadi saya semakin yakin dan percaya bahwa dengan pengalaman dalam dunia olahraga yang cukup mumpuni yang dimiliki oleh seorang Erick Thohir ini, tentunya dia akan membangun timnas Indonesia itu dengan konsep dan target tertentu. Ketika berbicara tentang pemain naturalisasi, yang dalam tanda kutip adalah pemain keturunan ini, semua dilakukan oleh seorang Erick Thohir bersama Coach Sintayong semata-mata demi prestasi, demi kebanggaan Indonesia. Orang yang waras, orang yang mendukung timnas Indonesia pasti akan mendukung kebijakan ataupun keputusan dari Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, membangun dalam dunia sepak bola untuk menjadi pemain-pemain yang profesional itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan, atau tidak mudah seperti kita merangkai kata-kata untuk menjadi kalimat bacot yang saling serang menyerang, saling hujat menghujat dan lain sebagainya. Tetapi itu semua butuh proses, butuh waktu yang panjang, butuh disiplin dan lain sebagainya. Semuanya pasti sudah dalam konsep oleh seorang Erick Thohir yang kita kenal. Pengalaman beliau dalam dunia olahraga ini tidak usah diragukan lagi. Terus terang, siapapun kita, ketika kita mendengar pernyataan disampaikan oleh Bapak Erick Thohir ini, pasti kita akan mendukung dengan narasi-narasi yang positif. Itu bagi kita yang benar-benar menginginkan agar timnas Indonesia ini terus berkembang, terus melambung jaya ke puncak kemenangan. Tetapi tidak bagi mereka yang tidak suka dengan keputusan-keputusan Pak Erick Thohir dan Coach Sintayong. Pasti mereka akan terus serang dan serang. Mereka akan terus hujat dan terus menghujat. Yang salah satunya adalah pengamat bola abal-abal, yakni Tommy Veli itu, yang sampai saat ini sekalipun terus dihujat oleh netizen, terus dikecam oleh netizen, tetapi dia tidak pernah bertobat. Padahal dia sampai memohon kepada netizen agar jangan menyerang keluarganya, agar jangan menyerang istrinya, agar jangan menyerang anaknya. Tetapi perilakunya juga tetap tidak pernah berubah. Selain itu muncul lagi M. Tahir yang pandai juga menyinyir
Padahal beliau ini adalah pemain di Liga 1 atau Liga 2 yang menurut mantan pelatihnya ini sudah mengatakan bahwa seorang Muhammad Tahir ini adalah sosok manusia yang tidak punya prestasi, tetapi banyak bacotnya. Adalah sosok pemain yang tidak berkualitas, tetapi banyak omongannya. Dengan demikian, kalau kita mau maju, mari kita menghargai proses dan tidak usah kita banyak protes. Itu adalah poin pentingnya. Mari kita tingkatkan kualitas para pemain kita. Untuk pemain yang ada di Liga 1, Liga 2, kehadiran dari pemain keturunan itu kalian jangan berkecil hati. Tetapi itu menjadi motivasi dasar untuk kalian. Kenapa mereka bisa dan kami tidak bisa. Kenapa PSSI malah memilih pemain keturunan dan tidak kami. Kenapa seorang Marcelino Ferdinand maksudnya, dia bisa bergabung dengan timnas. Lalu ada beberapa putra lokal Indonesia yang bergabung dengan timnas Indonesia. Kenapa mereka bisa, lalu kami tidak bisa? Itu semua karena kualitasnya mereka jauh lebih beda, jauh lebih tinggi. Jam terbangnya pun sama. Mereka jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain Liga 1 maupun Liga 2 yang sampai saat ini belum punya momen yang tepat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadikanlah seluruh pemain timnas Indonesia ini sebagai motivasi untuk para pemain Liga 1 maupun Liga 2. Kalau kalian memang mau ingin maju. Tetapi kalau dari awal-awal, ketika dengan kehadiran pemain keturunan ini lalu kalian mengajukan aksi protes dan lain sebagainya tanpa menghadapi proses, ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa kalian tidak akan pernah bisa sukses. Mari kita lanjutkan lagi. AFF hanya trial. Inilah mental, inilah mindset yang harus ditanamkan memang sejak dulu sebenarnya. Ya, tapi memang di era PSSI sekarang baru mindset ini tertanam. Dan gue sangat setuju dengan Pak Erick Thohir. AFC Senior, Piala Asia Senior U23 serius. AFF ya trial aja. Kalau nggak salah Asian Games juga kirim usia muda. Terus SEA Games mereka katanya serius. Ini sebuah parameter, sebuah KPI yang sangat luar biasa. Semoga benar-benar terimplementasi dan timnas kita akan jauh lebih baik. Supaya yang pandit AFF itu semakin ngamuk-ngamuk, semakin lemes. Oke? Segitu dulu. Terus berhubungan dengan banyak pro kontra terkait timnas sekarang yang diisi oleh banyak naturalisasi ya. Mereka tetap bagian dari bangsa Indonesia, tetapi kan jalurnya melalui naturalisasi banyak sekali. Walaupun darahnya kayak ada Sen Patinama, orang Ambon juga. Terus ada beberapa tuh memang punya darah Indonesia, tapi melihat naturalisasi seperti apa dari Samsir Alam nih yang sering baku pukul dengan bule-bule kan, dan mereka pun sudah pernah bermain juga dengan kayak Diego gitu kan. Betul, Diego main-main yang jadi temen, bahkan Diego sangat mencintai tanah leluhur jadi Maluku ya. Nah itu bagaimana melihat naturalisasi yang sekarang ini? Sebenarnya menurut saya fine-fine aja, karena memang jejak rekam mereka kan memang ada half blood ya. Ada garis keturunan Indonesia gitu, tapi kita tidak pernah tahu hati seseorang gitu. Apakah mereka benar-benar mencintai Indonesia gitu. Kalau kita bertiga orang sini mencintai Indonesia, jadi kalau dapat kesempatan bela timnas pasti kita mati-matian. Misalnya siapalah, misalnya ada orang setengah Itali setengah Indonesia, dia berkarir di Itali. Kalau dia dipanggil timnas Itali, misalnya dia dipanggil timnas Itali, apakah dia tetap mau bela timnas Indonesia? Iya, misalnya gitu. Panggilannya sama-sama nih. Ya, gitu. Apakah dia bela timnas Indonesia karena mungkin dia tidak dipanggil timnas asalnya? Gitu maksudnya. Jadi naturalisasi nggak apa-apa, tapi saya minta hati mereka bener-bener dong harus mau bela Indonesia gitu. Oke. Gitu jadinya. Tapi kalau panggilannya berbarengan negara besar sama Indonesia, mereka pilih mana? Gitu. Kan itu bisa dilihat. Iya. Tapi menurut saya sekali lagi naturalisasi fine aja. Kita tetap dukung mereka, nggak ada masalah. Kan mereka juga
punya darah Indonesia dari ibunya atau dari bapaknya gitu. Apalagi kalau mereka udah pakai seragam timnas ya mau tidak mau kita bela tim ini gitu. Iya kan itu apalagi kalau mereka udah berlaga di senior berarti kan mereka udah nggak bisa ganti naturalisasi itu lagi kan. Berarti mereka harus mati-matian bela timnas Indonesia gitu. Aduh coach, mau kemana sih? Udahlah di Indo aja. Siapa sih yang bikin lu nggak betah coach? Latih sebagus Sinteyong, janganlah kasih lepas. Lain serah dah mau kemana kek, asal jangan Sinteyong yang cabut. Ada kabar coach Sinteyong udah dapet tawaran dari beberapa negara lain untuk melatih negara tersebut. Lu baca, saya menerima tawaran itu sekitar seminggu yang lalu. Saya tidak bisa memimpin tim lain di Asia Tenggara. Ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dan saya bisa saja membayar dendanya lalu pergi ke tempat lain. Namun kata STY, untuk saat ini saya akan menempati janji saya untuk menangani timnas Indonesia hingga Juni 2024. Yang artinya kalau nggak ada diskusi, kalau nggak ada omongan, kalau nggak ada perpanjangan ya Sinteyong di Juni 2024 bakal cabut. Sinteyong kurang bagus apa? Coba udah berani motong generasi, udah bikin pondasi, udah banyak juga naturalisasi. Mainan timnas Indonesia juga udah nggak long ball sana sini, udah pada bisa passing pendek sana sini, udah pada bisa dan mulai pede untuk gocek sana sini. Dengan mayoritas timnas Indonesia yang masih cenderung muda dan mentalnya sudah terjaga, plus main di Piala Asia lewat babak kualifikasi, kita harusnya bangga. Kalau timnas Indonesia kebanyakan gonta-ganti pelatih, lu lihat Bambang Pamungkas aja sampai ngomong, BP kan legenda Indonesia, dia ngomong apa? Dia tuh juga capek selama main di timnas Indonesia belasan tahun. Pelatih selalu ganti setiap tahunnya, dia juga pusing karena pakem-pakemnya nih berubah, latihannya pun berubah. Pelatih A punya pola merah, pelatih B punya pola kuning, pelatih C punya pola hijau. Kalau tiap berapa tahun ganti nggak bakal jadi-jadi, kecuali kalau Sinteyongnya bermasalah. Kan ini kagak punya salah. Ini pelatih keren kok, iya nggak coach? Coach lihat sini. Sorry to say, gue pribadi 100% pengen STY stay. Kalau kalian gimana? Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video tadi ada dua video yang sengaja saya tampilkan. Yang pertama, kita melihat dalam podcast tadi bahwa inilah bentuk penilaian yang objektif. Bagaimana kita melihat mereka berkata terus terang tentang soal rasa. Mungkin ini akan menjadi PR penting untuk Coach Sintayong dan juga Ketum PSSI. Bagaimana pemain-pemain keturunan ini mereka bisa diasah, mereka bisa dididik, mereka bisa dilatih untuk mencintai bangsa dan negara ini, untuk memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Itu adalah poin pentingnya. Dengan demikian, kita berharap bahwa hal-hal yang menjadi kritikan-kritikan positif seperti ini patut kita berikan apresiasi, dan sedikiranya PSSI maupun Coach Sintayong bisa mengasah mereka agar di dalam mereka bisa tumbuh rasa nasionalis kepada bangsa dan negara ini. Lalu di sisi lain kita juga masih mendengar tentang pernyataan-pernyataan yang rasa-rasanya belum terima jika Coach Sintayong itu harus masa kontraknya itu berakhir di Juni 2024 nanti. Karena menurut penilaiannya seorang Coach Sintayong itu adalah coach terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Mungkin ini menjadi bahan pertimbangan untuk PSSI agar sedikiranya dipertahankan, karena memang saya secara pribadi pun harus mengakui ada kemajuan yang begitu luar biasa ketika timnas Indonesia ini dipimpin oleh seorang pelatih Sintayong. Mari kita lanjutkan lagi. Ramai diperbincangkan dalam 1-2 hari terakhir tentang calon pemain timnas Indonesia yang akan dinaturalisasi. Ini bicara soal grade A, berposisi di lini serang atau striker, karena kita kan sekarang ini kekurangan striker yang mumpuni, pemain nomor 9 yang kuat. Walaupun kita ada Rafael Struijk yang sering dimainkan oleh STY, kita punya Hoki Caraka, punya Ramadan Sananta juga, ada Dimas Derajat, tapi tetap dianggap kita masih buntu di
lini serang, karena Rafael juga bukan seorang striker murni, dia bisa melebar ke sayap. Memang ada Ragnar, tapi Ragnar bukan juga seorang striker murni. Ragnar bisa bermain lebih melebar ke sayap, sehingga kita perlu memang benar-benar nomor 9. Nah, nama dari Philip Tietz ini, pemain berusia 26 tahun yang lahir 9 Juli 97, ya, dengan tinggi 190 cm, ini digadang-gadang disebut-sebut akan menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi ya untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain buat tim merah putih kita, tim Garuda di bawah Sintayong. Apakah benar berita ini? Karena banyak juga netizen, banyak juga penggemar sepak bola timnas Indonesia terus berkomentar, menanyakan kepada saya juga dengan keadaan nama yang beredar tentang Philip Tietz ini. Ya, apakah benar Bung Ropan? Dan konon berita itu santer berbunyi di mana-mana bahwa bukan oleh Romani ya yang akan diambil, bahkan muncul nama ini ya, pemain dari Augsburg ini yang lahir di kota Braunschweig ya. Jadi saya pikir ya kalau lihat dari usia 26 tahun mantap dengan tinggi 190 yang saya bilang tadi. Namun saya pikir ini sulit ya kalau bisa dikatakan karena dia tidak punya garis keturunan ya. Ini karena bagi Pak Erick Thohir sebagai ketua umum harus perlu orang yang punya garis keturunan kita ya, baik dari ayah, ibu, kakek, nenek, itu perlu. Dan juga ada rekomendasi dari STY. STY tidak ada rekomendasi sama sekali tentang Philip Tietz ini. Dan kemudian saya juga langsung mengecek ya, sehingga tidak menimbulkan hoax ya di sini, karena selalu harus cek and recheck tentang keberadaan seorang pemain yang akan datang ke Indonesia, misalnya untuk bisa bersalaman dengan Pak Erick, foto bersama, makan bersama, dan itu kan sudah resmi kalau sudah datang. Nah, ketika saya coba untuk menghubungi beliau atau Pak Ketua Umum PSSI untuk menanyakan tentang Philip Tietz ini, ya beliau mengatakan saya tidak tahu tentang kabar itu. Berarti memang nggak ada, cuma ini sengaja dihembuskan ya, seakan-akan ini grade A yang akan datang, sehingga kan banyak yang bertanya, menjadi sebuah rahasia siapa pemain yang akan datang kalau bicara di grade A jika bukan Ole Romani, karena Ole Romani itu berada di garis depan, di pole position untuk diambil. Nah, kalau itu bukan, misalnya muncul lagi Philip Tietz ini ya, lalu siapa? Tapi Pak Erick sudah mengatakan kepada saya bahwa belum, dan dia tidak tahu tentang asal-usul Philip Tietz ini. Ya, mungkin saja dia punya paman, ya konon kabarnya ini punya paman, itu lahir di Indonesia, tapi itu pamannya, tapi sudah beralih menjadi warga negara di Jerman, ya. Karena kan Philip Tietz ini adalah warga negara Jerman. Memang kalau lihat dari cara bermain dia oke lah, apalagi kalau bermain tim nasional, misalnya kalau dia punya garis keturunan, ya, dan kita ambil. Sekarang mungkin sudah mencetak 7 gol, kalau nggak salah, 4 assist yang diberikan bersama dengan Augsburg, bagus. Tapi itu tadi, kembali bahwa harus punya latar belakang garis keturunan, sehingga ini yang bisa memungkinkan seorang pemain ada. Jadi tidak asal-asalan. PSSI itu begitu selektif melihat. Dan STY yang langsung akan menseleksi, yang melihat juga penampilan dia dari berbagai pertandingan, putar di video, kemudian berbicara dengan Pak Ketua. Kalau sudah oke, Pak Ketua akan menghubungi, mungkin akan berbicara dari hati ke hati, keseriusan seorang pemain itu, niat baiknya untuk berpindah federasi, itu paling penting. Sebelum diundang oleh Pak Ketua datang ke Jakarta. Nah, kalau sudah diundang biasanya itu sudah resmi, sudah tiba, mengurusi semua dokumen, administrasi, ya, wawancara, dia harus ke kedutaannya, ya, kemudian ada mungkin ke BIN wawancaranya, medical check up, semua akan baru makan malam bersama, foto dengan Pak Erick. Itu sudah resmi. Tapi ini belum. Jadi teman-teman semua, untuk bicara Philip Tietz ini tidak ada, ya. Dan karena saya sudah mengkonfirmasi, ya, langsung kepada Pak Erick, dan mungkin Philip Tietz ini juga tahu bahwa dia tidak punya garis keturunan dari kedua orang tuanya ya, di Jerman atau kakek neneknya yang memang lahir di sana, kecuali yang tadi saya bilang itu yang rumor pamannya yang mungkin orang lahir di Indonesia. Nah, ketika kalau bisa menanyakan ke dia langsung apakah dia bersedia untuk bermain di tim nasional, siapapun pasti akan mau, karena kesempatan bagi Philip Tietz untuk main di tim nasional Jerman tidak akan mungkin, sulit. Persaingan sangat kuat di sana, dia tidak akan mendapat tempat
ya menurut saya. Sehingga kalau ditawarkan misalnya bermain Indonesia, kalau dia punya garis keturunan pasti dia mau, pasti dia sangat menginginkan itu, ya. Tapi sayang itu terhambat dengan yang tadi itu, ya. Jadi itu sudah menjadi sebuah jawaban ya buat teman-teman semua soal Philippe Thiaw ini. Dan sementara tetap nama Ole masih di atas, ya kita tidak tahu. Ini kan menjadi rahasia dari PSSI, dari Pak Ketua Umum untuk apakah Ole atau pemain lain yang akan didatangkan. Tapi satu yang sudah bisa terjawab adalah Calvin Verdong, pemain dari Nijmegen, pemain belakang yang bisa bermain di beberapa posisi, bek kiri, bek kanan, gelandang bertahan, bek tengah. Verdong kita dapatkan, dan ini disukai oleh STY juga oleh Pak Ketua. Nanti sebentar lagi sudah sedang mengurus naturalisasi, dia akan datang tentunya cari waktu yang tepat untuk dia mengurus semua dokumen dia ini selesai, bicarakan ke DPR, kemudian tanda tangan dari Ketua DPR RI, ya. Baik kita akan diwawancara tentunya akan dipertanyakan oleh Komisi 3, Komisi 10 sampai ke Kepres, tanda tangan turun, ya semua ini akan lewat tahapan-tahapan ya. Pasti untuk Verdong tentunya dari Kemenpora, Kemenkumham sebelum ambil sumpah dan ngurus alih federasi, perpindahan federasi. Jadi teman-teman ya, untuk striker ini belum, karena ada 2 pemain yang ngantri ya untuk bisa masuk ya, menjadi pemain tim nasional kita yang akan datang. Satu ini yang menjadi teka-teki, menjadi rahasia karena belum bisa disebutkan. Ada pemain yang akan datang ke sini, misalnya Jens Raven masih usia 18 tahun dari FC Dordrecht, tapi dia tidak akan bermain, mungkin kalau dia dinaturalisasi dia itu tidak akan bermain untuk tim senior, masih kalah jauh ya, karena dia ini masih di tim, boleh dibilang tim akademi Raven ini. Nah kalau dia datang untuk dinaturalisasi untuk masa depan bagus, karena kita kan punya U20 di bawah Indra Safri yang sedang dipersiapkan ya untuk tampil bahkan untuk bisa menuju ke Piala Dunia makanya. Dan ini kita welcome kalau Raven itu datang dan dia urus ya administrasi semua dan naturalisasi, karena dia juga sudah foto bersama, sudah dikunjungi, sempat berbicara dengan STY ketika STY jalan-jalan ke Belanda, Belgia, ke Italia untuk bisa menyapa pemain-pemain kita yang ada di sana sambil melihat potensi-potensi yang bisa diambil untuk bermain di tim nasional. Nah salah satu Raven, selain Verdong tadi yang sudah foto bersama, tapi Raven itu mungkin dipersiapkan masa depan karena usianya memang masih 18, jadi enak nih bermain di U20, bisa di U23 sampai ke tim senior. Namun yang banyak teman-teman ingin tahu siapa yang grade A. Kalau bicara grade A, itulah yang kita akan tunggu nantinya ya. Tapi tetap sekali lagi saya bilang tetap satu nama Ole Romeni masih tetap ada di atas ya. Kita tidak tahu siapa lagi yang akan mungkin Silstra ya, Mauro Silstra yang mungkin akan ikut di sana, tapi kita tidak tahu ya. Itu hanya menjadi rahasia dari Pak Ketua Umum. Kita tunggu saja bersama. Yang penting tetap kita mendukung proyek naturalisasi ini untuk tujuannya tim nasional kita semakin kuat, dengan tanpa tentunya mengesampingkan pembinaan di usia muda. Itu pasti usia muda kita ya, liga kita dibenarin sesuai dengan keinginan dari STY, Liga 1 kita dari sistem perwasitan dan sebagainya, sehingga kompetisi itu baik akan melahirkan pemain-pemain bagus lewat kompetisi Liga 1. Namun tim nasional kita tetap harus kuat. Itu yang diinginkan oleh Pak Ketua Umum ya, Pak Erik, bahwa kita akan berbicara di Asia ya untuk 2-3 tahun ke depan, dan siapa tahu kita bisa lolos ke putaran ketiga di Piala Dunia ini. Dan Oke guys, itu adalah informasi-informasi tentang para pemain yang digadang-gadang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Ada yang sudah confirm dan ada yang belum. Tetapi kita berharap bahwa perjuangan-perjuangan dilakukan oleh Pak Erick Thohir bersama Coach Sintayong ini selalu didukung oleh kita netizen Indonesia, khususnya para pecinta bola di mana saja kalian berada, demi kemajuan dari timnas Indonesia. Saudaraku, itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa membawakan kita informasi-informasi baru, khususnya dalam dunia olahraga. Dan saya mohon
kepada kita semua yang para pecinta bola di mana saja kita berada, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, bersuara, membangun narasi-narasi yang positif untuk mendukung Timnas Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.